So Budi, nih mumpung kita nggak ada Walid nih. Nah, Walid. Maka dia nanya. Berdua. Iya kan berdua nih. Aneh kasih tau spill-spillnya lah ya. Walid. Nggak ada Walid. Kalau Walid nanya, ini seolah sok tahu gitu. Padahal udah tahu spill duluan. Iya. Kasihan deh Walid. Kemarin kan nanya tentang bagaimana ketika tadi tugas sudah diberikan. Nah bagaimana Nabi Adam itu menjalankan gitu. Ya toolsnya apa nih untuk menjalankan? Oh iya, ngomongin tools ya. Iya, tools supaya bisa menjalankan tugas khalifah ya. Itu. Nah, kita saat udah kan. Pada Walid saat. Walid enggak kita tahu ya. Kemarin si bocah kagak ada nih. How did it? Iya. Jadi asma ya, asma arti. Al asma itu kan. Oh iya. Nah, kata setelahnya itu wa'allama adamal asma kullaha. Oh, wa'allama dan Adam dan Allah mengajarkan al asma. Kullaha, semua asma gitu. Tapi sebenarnya ada gini Cang. Sebenarnya ada yang sebelum itu tuh harus dibahas. Karena ini sentuhannya menjadi sebelum asma maksudnya. Sebelum asma. Oke. Gitu. Jadi sebelum asma itu ada yang harus dibahas gini. Karena menarik adalah pertanyaan. Ya, walaupun gini ya, sebenarnya ulama tafsir itu ada dua pendapat tentang kalimat malaikat bahwa ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, apakah engkau jadikan di bumi makhluk yang merusak di bumi dan menumpahkan darah. Padahal kami ini, itu para malaikat, itu kerjanya bertasbih dengan memujimu dan bertakdis. Gitu kan? Nah, itu kalimat itu ulama ada dua pendapat tuh. Ada yang mengatakan malaikat protes. Oh, kalimat ayat ya, itu sesungguhnya malaikat sedang protes sama Allah. Tapi sebagian ulama tafsir ya, itu mengatakan oh enggak, malaikat enggak pantas lah protes sama Allah. Kan malaikat tuh enggak ada yang membantah Allah gitu kan, enggak ada gitu ya. Jadi ulama mengatakan enggak mungkin karena malaikat itu tidak pernah maksiat pada perintah Allah, enggak pernah mengingkari perintah Allah. Jadi enggak mungkin. Terus apa maknanya? Oh, maknanya dia murni bertanya. Artinya kalau dia bertanya, dia punya ini, Cang, punya cara pandang. Ini adalah sudut pandang malaikat. Oh, itu, sudut pandang malaikat. Ternyata sudut pandang malaikat itu kan tadi malaikat bertanya, loh kok bisa yang diciptakan makhluk kayak begini kemudian dikasih tugas sebumi. Nah, padahal kami ini adalah bertasbih bertakdis dengan memujimu. Nah, ulama tafsir yang mengatakan malaikat ini murni nanya nih, murni nanya. Itu sesungguhnya malaikat di kepala, di frame mereka, cara pandang mereka itu adalah ya Allah kalau maumu adalah supaya di bumi itu ada yang beribadah kepadamu, bukan cuma di langit. Oke, di bumi juga ada yang beribadah. Lah mending kami aja yang udah jelas-jelas. Kan gitu kan, makanya kalimatnya kami kan yang bertasbih memujimu, bertakdis. Takdis itu apa Ustaz? Nah, takdisnya kita jelaskan nanti lah. Jadi artinya malaikat protes tuh. Kalau yang kalian pertama protes, tapi kalau yang kedua nggak protes, dia memang nanya, murni nanya. Ini apa sih tujuan penciptaannya apa? Dan kita tahu juga makhlukul jinni wal insa liya'budun sudah kita bahas ya. Ternyata kalau memang ya Allah maumu adalah ada yang beribadah di bumi. Ya kami saja, kami kan ahli ibadah. Ngapain kau ciptakan makhluk malah nggak jelas ini nanti menciptakan perpecahan, kehancuran, kerusakan, pertumpahan darah. Ternyata jawaban Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun. Udahlah, malaikat aku lebih tahu daripada kalian. Langsung diem dong Ustaz. Allah yang bilang ya kan. Baru proses berikutnya nanti, prosesnya kemudian ternyata Allah tidak langsung jawab malaikat. Adam diciptakan, kemudian Adam diajari wa'allama adamal asma kullaha. Adam diajari berbagai macam asma. Oh berarti dari anggaplah pertanyaan ya. Saya lebih mendapat yang kedua bertanya. Jadi pertanyaan malaikat itu tidak langsung dijawab sama Allah ya? Nggak langsung. Karena kan kalau ayatnya nyambung tuh Ustaz. Wa'allam kan langsung gitu ya. Tapi ini pada persen itu nggak langsung dijawab. Menurut saya gini, menurut saya itu ini adalah proses berilmu langit. Gitu. Dan itu ternyata oleh Allah diturunkan ke bumi. Nabi Muhammad itu ngajari sahabatnya juga gitu. Jadi nggak semua hal yang ditanyakan sahabat itu saya jawab hari ini. Akhirnya itu ditiru oleh para sahabat ke berikutnya. Sehingga apa ya, ahli ilmu itu dulu kalau bilang nggak tahu saya nggak tahu gitu. Ulama selalu katakan kalau Anda tidak tahu katakan saya tidak tahu. Bukan berarti cacat
Enggak mencacat wibawa, enggak gitu ya. Dulu ketika Rasul ditanya, bahkan Nabi Muhammad ditanya, kata Nabi belum ada wahyu. Oh, gitu. Ya kan? Kalau yang sifatnya adalah ruang ijtihad Nabi, kadang-kadang Nabi juga menunda sesuatu, gitu, menunda sebuah jawaban. Contohnya, ketika ada sahabat itu tahu bahwa haji itu hukumnya wajib. Ya. Kemudian ada sahabat yang bertanya gini, apakah tiap tahun ya Rasulullah? Wajibnya tiap tahun ya? Gitu. Nabi itu memalingkan wajahnya gitu. Terus dikejar lagi wajah Nabi itu dikejar gitu. Apakah tiap tahun ya Rasulullah? Nabi sampai memaling 3 kali. Sampai 3 kali itu Nabi kemudian mengatakan, saya khawatir kalau tadi saya jawab turun wahyu dari langit mewajibkan haji tiap tahun dan itu berat bagi kalian. Iya sih. Itu artinya tidak semua, nggak semua hal itu harus dijawab sekarang. Berarti itu bagian dari metodologi ya, itu metodologi ilmu pertama di bumi. Iya, karena kalau sebelum nanti kan itu bawaan dari langit betul. Itu turun ke bumi itu ilmunya gayanya. Ada keterangan nggak berapa lamanya di penjelasan para ulama itu? Ada itu berarti kan dari mulai penciptaan Adam tuh, ya kan? Sampai nanti Adam diajari asma. Karena kan pertanyaan ini sebelum Adam diciptakan kan? Oh iya. Ya kan artinya itu kan pengumuman Allah di langit kan. Gitu. Kemudian dari Adam diciptakan, terus prosesnya sekian lama, berarti lama itu. Lama ya, karena kan lama itu. Artinya ketika wa'alama Adam al-asmal husna, itu kan berarti Adam udah diajarin ya kan, udah diajarin sama Nabi. Nih lihat nih, udah diajarin sama Allah, nih berarti kan dari belum jadi. Allah ciptakan, Allah ajarin dulu, Allah kasih buktinya ke malaikat kan, kurang lebih gitu ya. Ingat nggak ceritanya Nabi Musa dengan Khidir gurunya? Iya, kan? Yang suruh. Karena Nabi Musa belajar ke hamba soleh tuh, itu Khidir kan. Nah, begitu ketemu Nabi Khidir ini, kemudian kata Nabi Khidir begitu Nabi Musa daftar jadi murid kan, pendaftaran tuh jadi murid ya kan. Daftar jadi murid kan, kalimatnya hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah aku mengikutimu untuk kau ajarkan padaku sebagian ilmu yang diajarkan kepadamu berupa petunjuk. Itu pertanyaan, itu adalah cara Musa daftar jadi murid ya kan. Kemudian jawaban gurunya kan menarik. Jawabannya kamu enggak akan sabar. Innaka lan tastati'a ma sabra dan seterusnya, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bi khubra. Nah, begitu diterima dikasih syarat. Syaratnya adalah fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Jangan nanya ke aku biar aku yang beritahu kamu. Sampai aku beritahu kamu. Syaratnya gitu ya. Jadi artinya gini Mas. Itu kan Rasul dan Nabi nih, ya kan? Iya. Ternyata cara belajarnya juga gitu. Iya, ya kan? Berarti metodologi langit gitu kan. Hari ini tuh gini, ini ternyata juga saya kira juga perlu kita diskusikan ya. Hari ini kayaknya kita apa saja asal nggak tahu browsing. Jangan-jangan ada jiwa kita yang tidak menyisakan satu kebaikan. Ada ruang kebaikan di mana tidak semua yang kita ingin ketahui hari ini harus kita ketahui hari ini. Kadang-kadang ditunda itu baik. Gini, tapi kalau di aplikasi keluarga ya. Tapi antum boleh ini maksudnya boleh. Minum dulu ya, jangan ya. Ini bagus banget ini, gimana cara minum ini? Ya itu diseruput aja dikit-dikit pelan-pelan. Ya. Ini ada gambarnya saya. Makanya. Ada gambarnya. Masuk sini gambarnya. Jadi bunga-bunga Berbunga-bunga tidak. Lanjut Cang. Jadi apa namanya? Kadang di keluarga terkadang pertanyaan istri ke anak itu dan anak ya kadang nanya itu juga tidak serta-merta saya langsung kasih tahu terkadang walaupun saya tahu jawabannya terutama istri misalkan bertanya tentang sesuatu gitu kan saya nggak tahu ya apakah ini benar atau enggak gitu. Kadang kan istrinya tar dulu ya gitu kan, kadang saya nggak langsung jawab seperti itu. Ya ada banyak faktor yang menyebabkan tidak harus kita jawab hari ini. Nah gitu kan. Bukan hanya sekedar gua nggak tahu, bukan hanya itu. Ada banyak faktor. Kadang-kadang contoh, pokoknya mengkhawatirkan kalau ini dijawab malah efek dari jawaban itu buruk. Padahal dijawabnya biasa aja, masalah juga biasa aja. Tapi karena kita paham siapa yang ajak kita bicara, begitu dia nanya bilang nanti saya kasih tahu ya. Gitu. Padahal saya tahu jawabannya, bukan saya tidak tahu. Kadang-kadang ditunda karena nggak tahu. Ya kadang-kadang ditunda itu karena nggak bagus nih. Kalau saya jawab sekarang nggak bagus. Kan? Atau banyak faktor lain. Karena yang begini juga Nabi Muhammad ajarkan. Oh gitu. Iya. Makanya Nabi ketika menyampaikan suatu kabar gembira, ternyata kabar gembira itu nggak semuanya positif.
Gimana Sat? Kok kabar gembira kan namanya gembira ya positif saat kalau Yes, kabar. iya. Ya kan kalau kabar duka baru deh. Secara umum ya. Iya kan? Gitu. Secara umum kabar gembira itu positif, bahkan salah satu ibadah besar kita adalah idkhalus surur fi qalbil muslim. Memasukkan bahagia di hati muslim. Ini kita nih suka mengabaikan ibadah gampang nih. Tapi ternyata nggak gampang. Bukti bahwa dia pahala yang besar karena ternyata nggak gampang ibadahnya. Karena kita ini statement kita, kalimat kita sering membuat muslim sedih. Iya kan? Iya sih, membuat sedih, kita lupa bahwa itu ibadah besar. Adalah salah satunya adalah idkhalus surur fi qalbil muslim. Memasukkan kebahagiaan. Masukkan kebahagiaan di hati seorang muslim. Itu kaidah. Itu ibadah itu. Nah, secara umum memang benar. Ya. Tetapi ternyata ada kabar gembira baik, cuma efeknya itu enggak baik. Contoh gampang gini lah. Kan kalau kadang-kadang kabar gembira ya, begitu kabar gembira itu ternyata menimbulkan efek negatif, ya kan? Contohnya Nabi SAW beliau itu pernah memberikan sebuah kabar gembira. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang berkata la ilaha illallah masuk surga. Orang bilang enak surga ternyata ya. Enggak usah capek-capek, enggak perlu ngoyo di dunia ini. Asal ngucap la ilaha illallah saya juga ngucap itu. Ahli surga saya. Ketika disampaikan kepada sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kemudian Mu'adz, wah ini kabar gembira bagus nih, maka minta izin ke Nabi. Ini juga murid luar biasa ya. Jadi kan ilmu diajarkan, gitu ya, ilmu diajarkan ke murid itu kesan kita adalah ya berarti boleh saya ajarkan dong, udah diajarkan ke saya kok. Ternyata dia masih nanya, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, boleh nggak saya kabarkan ini kepada orang supaya mereka senang? Kata Nabi la. Berarti saat itu yang mendengar hanya sahabat Mu'adz gitu. Kata Nabi la. Karena kabar gembira loh ya kan. Dan kita ini senang loh memberikan kabar gembira. Kata Nabi la fayattakilu. Karena kalau nanti kamu kabarkan yang hadis ini nih, maka nanti orang itu akan menyepelekan amal. Ya kan gitu kan? Kabar gembira ya. Ya, ceritanya begitulah. Nah, bagaimana ceritanya sampai ke kita? Kok saya tahu? Karena Mu'adz bin Jabal di akhir hidupnya itu jadi sepanjang bertahun-tahun hadisnya jadi beban kan? Ya kan? Ya Allah, saya ada hadis yang belum saya sampaikan ya Allah segitu. Maka di akhir hidupnya ketika merasa ajal sudah dekat, Mu'adz menyampaikan hadis ini disebutkan dalam riwayat ta'assuman. Ta'assuman itu takut merasa berdosa. Takut dosa karena masih nyimpan. Ya, nyimpan riwayat kok belum disampaikan ilmu itu takut dosa. Nah, cuma intinya gini ya, intinya ya menunda jawaban itu kadang-kadang ada bukan apa-apa. Kadang-kadang kabar gembira saja efeknya negatif. Makanya kayak contoh malaikat tadi itu, ya kan? Ya, malaikat ketika nanya, ya Allah kan kalau tugasnya kalau memang di dunia ini bumi ini harus harus ada yang beribadah, kami aja yang diturunkan ke bumi. Kami bertasbih, memujimu, bertakdis ya. Kami saja. Jawaban Allah simpel. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian. Udah diem aja. Ada kebayang gitu. Kan gitu. Ini kan arti ruang ilmu di langit itu kayak gitu. Nah, itu jangan kan ini enggak sepele loh. Ini nilai-nilai ini ternyata di bumi kan dibawa oleh para nabi tadi ya. Nah, nilai itu tuh di kita, di rumah kita, di anak-anak kita, di pasangan kita, di murid-murid kita. Yang begitu itu juga harus diajarkan, dilatihkan. Gitu. Makanya menurut saya bahwa ketika kita sekarang ingin tahu, kemudian kita browsing di internet tahu. Ingin tahu, kita browsing dapat. Rasanya itu hidup tuh kalau tidak menyisakan ruang yang tidak kita ketahui itu rasanya gitu. Ya gue tahu kok kagak enak saat ada ruang misteri ya, ruang misteri itu kok jadi kotak mystery box. Oke, jadi ketika malaikat mengatakan kami ya Allah bertasbih memujimu, kan nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami bertakdis untukmu. Jadi kami mentakdiskanmu. Itu kan kalimat malaikat, ya kan? Yang kemudian jawaban Allah, udahlah malaikat, kamu kan nggak tahu, aku yang tahu. Karena ternyata ini menurut saya menjadi sebuah isyarat penting. Di bumi kan tugas manusia apa? Khalifah. Ya jelas ya. Fil ardi khalifah. Oke.
jadi khalifah. Ternyata di khalifah itu ternyata kalau menggunakan pola malaikat di bumi itu pokoknya kerjaan tiap hari tasbih subhanallah, 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 la ilaha illallah, memuji Allah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah gitu. Itu ternyata nggak cukup. Oke, padahal saat kan nggak cukup. Ya, gini, kemarin kita bahas masalah bagaimana alam bertasbih dan kita harusnya bertasbih kan gitu ya. Iya. Tapi ternyata tasbih dan takdis saja seperti yang dilakukan malaikat nggak cukup karena buktinya Allah lebih tahu gitu kan. Betul. Khalifah itu bukan hanya tasbih dan takdis gitu, kurang lebih gitu saja. Sekarang gini. Kalimat malaikat bahwa manusia itu merusak di bumi. Dan menumpahkan darah. Benar nggak kejadian? Ya benar. Benar kan? Benar kejadian. Benar. Justru gitu kan. Hikmah Allah. Ini hikmah ilahiyah nih. Bahwa tetap saja manusia yang dikirim ke bumi. Walaupun benar seperti kalimat malaikat. Kerusakan dan pertumpahan darah terjadi. Karena ternyata di balik kerusakan dan pertumpahan darah itu akan selalu muncul orang-orang hebat. Hamba-hamba Allah yang mujahid, yang sabar, ya kan, mujtahid, orang-orang yang berjuang karena Allah, mukhlisin, syuhada, orang syahid, as-siddiqin, as-solihin. Insyaallah. Terfilter lah ya. Iya, jadi Allah ingin memunculkan di bumi begini loh, memunculkan ahli-ahli ibadah. Setelah semua kerusakan di bumi itu. Kalau malaikat kan nggak ada yang berbuat kerusakan di langit gitu ya. Langit turunin, iblis turunin gitu. Jadi ini hikmah Allah. Tetap loh malaikat muncul manusia-manusia mulia yang bertasbih, memuji, bertakdis seperti kalian. Tapi inilah indahnya bumi itu. Ya gitu ya. Makanya di tugas menjadi khalifah ternyata dia ketika malaikat menyampaikan harus mensucikan jiwa, ya tasbih, tahmid, takdis. Ternyata harus juga wa'allama adamal asma. Jadi ini gabungan nih antara zikir dan ilmu. Paham. Jadi artinya gimana? Khalifah itu tugas khalifah itu yang Allah inginkan adalah bukan hanya tasbih dan takdis kalau di ayat Ustaz ya. Tapi harus ada ilmu. Ya kan? Wa'allama kan itu nanti yang malaikat nggak bisa apa? Ilmu sih. Ilmu. Iya, ya kan? Disuruhnya asma itu. Wa'allama adamal asma itu nanti itu. Ya kan itu kan yang nggak bisa malaikat itu. Itu yang membuat itulah sekarang makanya nanti penghujung ayatnya mengatakan kan udah aku bilang kalian malaikat aku lebih tahu. Kan gitu kan? Ya kan itu. Ya berarti sekarang saatnya kalau di kita kan masyarakat kan banyak majelis zikir Ustaz. Ya kan? Oke. Ya kan majelis zikir ya kan? Ya kan banyak majelis zikir ya kan? Kemudian dan majelis zikir itu banyak dikunjungi Ustaz. Ya kan? Ya majelis ilmu mungkin ada beberapa tapi gitu. Kenapa sih nggak digabungin aja ya? Ya kan majelis zikir dan ilmu gitu kan? Bisa begitu itu. Gimana? Apa nanti enggak pembahasannya menarik ya, Cang. Gimana tuh Ustaz? Ini Cang, luar biasa nih. Sebentar ya. Cang ini kita urai dikit-dikit pelan-pelan nih. Iya. Di ayat itu yang disampaikan malaikat itu ada 3 poin sebenarnya. Jadi nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Wa nuqaddis. Ketiga nih. Nusabbihu kami bertasbih. Tasbih. Bihamdika dengan mujimu. Tahmid berarti. Tahmid. Berarti subhanallah. Ya kan? Kemudian alhamdulillah. Nah, wa nuqaddisulak. Takdis tadi ya. Takdisnya apa? Gitu yang tanya tadi kan. Ulama mengatakan sebenarnya takdis dengan tasbih itu ada wilayah arsiran yang sama. Cuma takdis itu lebih lebar daripada tasbih. Gitu. Jadi ini cerita panjang lah. Saya nggak mau jelaskan panjang ya. Tapi intinya lebih luas lah. Bahwa kalau tasbih itu adalah meniadakan semua yang negatif dari Allah, ya kan? Maka takdis itu menyempurnakan itu semua. Jadi menyempurnakan bahwa pokoknya Allah tuh nggak ada cacatnya sama sekali. Nah satu lagi memuji Allah. Ini adalah menyebutkan kesempurnaan Allah. Kalau tadi menghilangkan yang negatif dari Allah, yang kurang dari Allah dihilangkan, kemudian menetapkan kesempurnaan Allah. Jadi intinya itu, intinya tasbih dan tahmid. Ya tasbih subhanallah walhamdulillah. Kalau kita bicara tentang apa ya anak-anak kita generasi kita itu yang tadi ditanyakan tuh majelis zikir alhamdulillah banyak ya kan majelis ilmu juga ada kalau banyakan mana ya yang datang banyak mana banyak zikir Ustaz. Zikir ya zikir itu banyak tahu nggak kira-kira kenapa ya kira-kira aja nih kenapa mungkin apa Ustaz karena kan kalau zikir Ustaz ya zikir itu kan main hati Ustaz ya
ini karena ada pertanyaannya ya. Jadi kalau kita kemudian kita sambil mengagungkan Allah, bertasbih kan kita sampai ke hati kadang suka sedih, menangis gitu loh Sat. Jadi emosi tuh suka ke bawah Sat. Ya apalagi kalau yang mimpin zikirnya suaranya enak, ya kan itu kan juga membuat kita tuh ya Allah. Jadi terus kalau gitu kenapa majelis ilmu dikit? Kalau lebih sedikit maksudnya? Yang ya mungkin kalau ilmu kan erat kaitan dengan akal ya Sat. Nih, dengan betul. Ini betul nih. Ya. Nih ya. Kan kalau zikir ke hati, ya. Itu kan konsumsi hati. Jadi hati itu tenang, ya kan? Duduk di situ nyaman, bahagia. Kadang menangis itu menyenangkan, ya kan? Kadang kita rindu air mata, ya kan? Betul. Dah, itu menunjukkan apa, Jan? Menunjukkan bahwa kenapa majelis zikir hari ini ramai? Karena orang-orang itu kering hatinya. Sekarang coba lihat nih, semua pendidikan, semua yang ada di internet itu semua adalah menjejali kepala kita dengan informasi, betul tidak? Ya betul. Informasi adanya di akal. Di akal, ya kan? Nah. Itu ilmu. Ya, oke. Yang kering adalah hati. Yes. Mereka manusia itu tetap ada hatinya. Maka orang baik dia nyari zikir di mana. Orang-orang senang maksiat nyari kesenangan hati tempat maksiat. Gitu kan? Ya. Itu sama aja sebenarnya. Nah, kalau dia menemukan ketenangan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dia akan nyari di tempat zikir. Nah, tapi kalau mau bicara bumi, dengan tugas khalifah di bumi, maka berarti tetap saja dia harus menggabungkan antara zikir dan ilmu. Oh, berarti dia harus seimbang Sat ya? Iyalah. Ya masalahnya gini, jadi misalkan gini apa ya? Harus. Misalkan kita sedang mengalami masalah atau apapun ya. Kemudian udah deh, lu zikir aja dah. Gitu kan, lu baca apa ya apalah zikir apapun itu gitu kan. Kemudian nanti insya Allah akan berikan solusi dan sebagainya gitu. Artinya kemudian tanpa menggunakan ilmu atau kita nggak tanpa mempelajari ilmu lebih dalam tentang masalah yang kita hadapi kan, misalkan ya kita ada masalahnya. Tapi kita semua zikir aja lah. Ya, ada zikir aja gitu kan. Artinya itu kurang seimbang berarti atau begini, gimana memang penjelasannya? Gini, kalau kita diminta nasihat, kita juga harus tahu keadaannya minta nasihat. Ada orang gini contohnya, ada orang pinter, ilmunya ada sebenarnya, tapi namanya punya masalah panik, sampai ilmu yang dia punya itu dia lupa kalau dia punya ilmu, karena saking panik. Ini namanya panik kan, lu lupa ilmunya hilang, ilmunya lupa tuh. Nah, maka kalau dia minta saran, dia minta nasihat ke kita, kan ilmu udah punya dia. Iya. Jangan-jangan ilmunya banyak kan dia daripada saya, ya kan? Iya. Cuma sedang karena punya masalah dia tertutup, kemudian dia panik. Maka sekarang PR-nya tinggal satu. Udah antum zikir dah. Karena saya paksakan ilmu antum juga gak keluar. Iya, karena udah. Nah, cobalah yang bisa antum lakukan sekarang apa? Zikir. Coba zikir. Nah, zikir menenangkan hati. Begitu tenang, dia ingat, "Oh iya, saya kan punya ilmunya," gitu. Jadi kita harus tahu juga siapa yang kita mintai, yang minta saran ke kita, Jang. Tapi gitu, zikir sama ilmu itu, Jang, itu keseimbangan. Maka di dalam pendidikan generasi kita itu, di keluarga itu harus diseimbangkan. Di rumah tuh gabungan antara zikir dan ilmu itu harus ada dua-duanya kalau kita mau layak untuk melanjutkan tugas Mbah Adam sebagai khalifah fil ardh. Iya, berarti kan artinya dua itu harus ada, dan harus seimbang gitu ya. Harus zikir dan sekarang contoh ya, ulama-ulama dulu itu seimbang. Seimbang tuh gini ya, harus pahami ya. Seimbang tuh bukan 50-50, bukan. Bukan ya, kata seimbang bukan 50-50. Karena tergantung, ya kan. Kebutuhan apa yang besar gitu ya. Bukan masalah jumlah ya. Jumlah ya, karena kadang-kadang apa ya, kalau kita punya timbangan tuh, Jang. Timbangan tuh di sini 10 kilogram beras, di sini 10 kilogram emas. Ya kan? Itu volumenya saja. Volumenya aja kan beda. Kalau 10 kilo ya segini lah, karung kan 10 kilo ya. Tapi kalau emas 10 kilo seberapa sih? Gitu. Itu volumenya aja beda. Supaya kita seimbang nih, ya kan? Belum kalau kita akan lihat, nah kan 10 kilogram emas kalau secara harga tidak sama dengan 10 kilogram beras. Ya, betul. Dan seterusnya, hati seimbang tuh nggak mesti harus 50 jumlah yang sama. Itu harus paham itu. Tapi harus ada tuh. Penyeimbang kita harus tahu. Ya kita harus tahu. Dan kadang-kadang kita harus mengenali diri. Kadang-kadang gini, saya ini sudah banyak ilmu tapi kering zikir. Atau saya ini banyak berzikir tapi kok ilmu kurang ya. Nah gitu ya. Dia harus tahu dirinya. Maka di program rumah itu saya minta gitu. Ayo kita buat di rumah itu
dia kaya dengan ilmu tapi basah dengan zikir. Insyaallah. Nah, gitu ya, Jang. Iya, benar. Ya, melimpah dengan ilmu, basah dengan zikir. Nah, itu contoh nih, contoh. Ulama-ulama besar dulu juga gitu, Jang. Contoh yang fenomenal ya, Jang. Contoh fenomenal di ulama dulu itu contohnya Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Ya, Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala itu ulama besar sekali dan beliau abad 6 Hijriah. Itu orang saya tuh kalau baca biografinya itu betul-betul sampai saya simpulkan gini, ini orang dilahirkan di bumi memang hanya untuk ilmu. Insyaallah. Enggak untuk yang lain ya. Perasaan saya, ya Allah kayaknya ada orang kayak gini ya gitu. Itu kalau untuk baca biografinya itu. Maka begitu beliau menjadi ulama itu, beliau menulis di semua ilmu. Semua ilmu. Semua ilmu. Semua ditulis semua ilmu. Ilmu agama semua bidang ditulis sama dia. Dan bukunya itu semua muncul di permukaan. Kan ada orang nulis tapi bukunya nggak muncul kan, Jang? Iya. Nah, yang menarik juga jiwanya lengkap, Jang. Orang itu jiwanya lengkap banget. Jadi beliau itu contoh gini. Ilmu yang memerlukan logika sangat kuat. Itu kan diantaranya ilmu hadis. Iya. Nah, Ibnu Jauzi itu pakar di ilmu hadis. Insyaallah. Jadi kalau ngoreksi hadis tuh dicek detail pada perawinya sampai kesimpulan sahih apa enggak sahih itu kan detail. Dan beliau punya buku banyak dalam hal itu. Itu jadi secara ilmu logika enggak dilakukan. Tahu enggak? Secara zikir luar biasa. Beliau itu punya majelis. Kan beliau itu di Baghdad ya. Sebagai ulama terkenal sama pemimpin tuh dikasih ruang, Jang. Kayak sekarang tuh pengajian di lapangan. Jadi lapangan stadion gitu kan. Iya, ya kan. Tapi itu bukan majelis ilmu. Majelis gede-gede gitu tuh enggak cocok di ya. Walaupun majelis ilmu beliau juga gede, cuma itu majelis zikir. Yang tempat majelis zikir. Itu enggak cara zikirnya apa? Gimana? Nah, orang pinter ya. Jadi pembukaannya itu ada orang yang baca ayat. Jadi ayat itulah nanti tema pembahasan. Oke. Umpamanya mau ngomongin apa nih? Ayat umpamanya bicara tentang masalah akhirat, surga. Iya. Atau tentang neraka. Iya. Atau tentang kesabaran. Iya. Ayat itu yang dibaca. Oke. Nah, ayat itu kan ada ujungnya, Jang ya. Banyak contohnya ayat mengatakan wallahu ghafurur rahim. Nah, kalimat rahim di belakang tuh. Nanti semua kalimat Ibnu Jauzi menjelaskan ayat itu, semua ujungnya him gitu. Insyaallah. Kalimat kalimat yang ngomong kalau gitu. bahasa Arab namanya irtijalan. Irtijalan tuh enggak pakai perencanaan, enggak pakai teks. Ngomong langsung itu kecerdasan, kemampuan bahasanya tinggi. Biasa, itu, Jang. Orang nangis satu lapangan tuh. Sampai disebutkan tuh ada nangis yang jungkel-jungkel. Saking ini ya. Nangis sampai juga kebayang. Di forum, Jang. Itu langsung tuh. Itu orang-orang yang pelaku dosa itu langsung tobat di tempat. Allah. Tobat di tempat. Ada yang menarik lagi. Ibnu Jauzi mengatakan di forum-forum begitu ada saja non muslim yang masuk Islam. Iya. Bayangin ya, ada orang punya keseimbangan itu antara zikir dan ilmu. Profil keren banget itu secara full power. Logika dia kuat keilmuannya, tapi hati basah banget. Bahkan saking banjir dia bisa menyirami. Kalau kita di hati ini nggak punya, mau menasihati pun orang nggak ada sentuhan hati. Betul. Nggak nyampe tuh Sat. Karena kita juga kering, mau nyampein yang bahasa kita nggak mungkin bisa. Gitu. Full power tuh. Itu contoh. Dan contoh lagi lain, contoh lain pokoknya kebesaran Islam tuh nggak mungkin. Jadi kalau mau kebesaran peradaban Islam itu pasti harus menggabungkan dua hal, zikir dan ilmu. Itu pasti Sat. Itu pasti. Contoh Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih penakluk Konstantinopel. Ya kan 8 abad lebih. Konstantinopel 11 kali uji coba muslimin, ya kan, sepanjang berbagai dinasti, dari mulai zaman sahabat, nggak berhasil dibuka, dengan izin Allah dibuka sama anak muda bernama Muhammad Al-Fatih. Ada yang kisah menarik, Jang. Ini kisah menarik nih. Gimana itu? Begitu udah selesai perang, kemudian itu kan masuk ke gerbang Konstantinopel tuh. Nah, pas Muhammad Al-Fatih masuk gerbang Konstantinopel, Jang, untuk nanti mengambil alih mulai Hagia Sophia segala macam resmi diambil alih, diubah jadi masjid, ya kan. Pas lagi masuk gerbang gitu tuh ketemu sama Ad-Darwish namanya. Ad-Darwish nama orang, Sat? Bukan. Kalau orang Indonesia Darwish, Pak Darwish. Apa nama orang ya kan? Mohon maaf Pak Darwish ya. Jadi Darwish itu bentuk tunggalnya, jamaknya Ad-Darwish. Tapi mohon maaf Pak Darwish, ini saya ceritakan nama Anda nih. Arti Darwish. Mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf. Darwish itu dalam ungkapan itu adanya di masyarakat sufi. Darwish ini. Darwish itu, tapi bukan sekedar sufi biasa. Ini sufi yang sampai
sama sekali nggak minat dunia sampai, mohon maaf ya, ini bahasa yang gak enak nih, sampai jadi apa ya Cang ya, hidup tuh compang-camping. Jadi benar-benar nggak dunia, benar-benar. Ya, tapi ada fenomena nggak enak. Mereka akhirnya harus hidup itu dengan cara mengharap belas kasihan orang. Paham ya? Gitu ya. Ini saya udah coba haluskan nih. Kasihan Pak Darwis. Mohon maaf. Itu Darwis. Itu ada Darwis pada ngumpul di gerbang itu. Al-Fatih dengan kuda gagahnya, pegang pedang itu. Terus di stop sama mereka. Sama mereka nih. Iya, mereka bilang, "Hei, Muhammad Al-Fatih, ingat ya. Kamu harus tetap ingat bahwa kemenangan kamu adalah karena zikir dan doa-doa kami." Oh gitu. Oh iya. Loh, harus diingat. Guru Muhammad Al-Fatih. Iya. Dari kecil menemani sampai jihad menang itu kan Aksamsuddin. Ya kan? Dan itu kan kerjaan beliau zikir, sujud, sholat, berdoa. Muridnya ini mengatur medan pertempuran sampai Allah izinkan menang, ya kan? Muhammad Al-Fatih bijak. Dia naik kuda itu pedangnya ditarik setengah. Oh, dari pedang nih. Ini ada sarung kan, tarik setengah, keluarkan tarik setengah. Oke. Kata Muhammad Al-Fatih benar. Iya, dia membenarkan dulu dong. Jangan sakiti orang. Kita kan bahagiakan saudara kita kan. Kata Muhammad benar. Tapi juga ini. Pedang ini, makanya pedang nggak ditarik semua sama dia. Ada sebagiannya tersembunyi di dalam sarungnya itu. Artinya bahwa pedang ini pun kami keluarkan untuk menghajar mereka terus dengan senjata ya kan? Iya betul. Tapi sebagian adalah yang tersembunyi adalah doa-doa kalian. Balik lagi ke tadi Sat ya. Gimana? Ya artinya balik lagi ke tadi bahwa keseimbangan itu Sat ya. Masya Allah. Jadi cuman ini Sat. Apa? Kan tadi kan kita belum wa'allama ada mal asma kullaha. Ya kan jadi asma kullaha itu. Nah itu asma kullaha itu yang dimaksud itu ilmu kan? Ilmu yang asma kan kita sepakat tuh bahwa yang asma itu ilmu. Ya kullaha kalau terjemahan apa? Segala semuanya. Nah, itu ilmu apa aja tuh Sat yang diajarin Allah pada Nabi Adam tuh Sat. Kasihan Walid. Jadi enggak aja dengan Walid. Ya elah kasihan tuh dia yang nanya ya kan. Ya. Episode berikut lah ya. Ya udahlah. Nanti episode berikut ya. Berikut kasihan dia. Ya udah. Gitu ya, kasihan nanti aja lah. Iya wis. Ini untuk apa namanya Ramadan Sat, ada lagi nggak nih hingga podcast apa libur dulu? Ada Ada ya. Malah kita mau tambahin ntar. Oh gitu ya. Iya. Ramadan nih. Jadi spesial Ramadan. Insyaallah tungguin aja ya. Podcastnya ada ya. Tungguin aja. Kirain libur. Insyaallah. Lanjut ya berarti. Lanjut lah.